Nah, ini dilema rasionalitas. Pertanyaan ini kenapa ada gitu? Ini yang paling dasar. Outsourcing itu kenapa harus ada sih? Hewan ini kenapa harus ada sih? Bisa tidak dimatikan atau dihapuskan? Gitu. Perdebatannya kan itu kan. Satu pekerja ingin dihapuskan, pengusaha bilang jangan gitu. Maunya gimana gitu. Itu kan kemudian namanya dilema rasionalitas. Kalau menurut definisi saya pribadi yang saya buat itu adalah pilihannya pasti sulit karena bicaranya tentang rasio, akal sehat ya. Tapi ada benturan kepentingan di sana. Satu mau apa, satu lagi mau apa. Terus memiliki implikasi yang ke depannya itu luas, baik subjektif maupun objektif. Nah, kalau pemerintah tuh kita melihat ya, kepentingan apa sih pemerintah? Pemerintah kepentingannya paling dasar ya adalah dapat pajak, tidak ada konflik sosial, pengangguran, daya beli masyarakat naik. Itu jelas deh. Pengguna jasa outsourcing gimana? Pengguna jasanya atau yang pekerjanya ditempatkan di sana, di efisiensi produksi jelas, karena dia lebih penting ke core business, tanda kutipnya seperti itu. Dapat pekerja yang terlatih tanpa perlu dia mendidik ulang. Kalau biasanya kan pekerja internal itu kan dia ada training-training gitu. Kalau ini kan nggak perlu training, urusannya perusahaan jasa outsourcingnya lah gitu. Kemudian ada profit, kalau untuk perusahaan jasa outsourcing dia dapat profit, kemudian refocusing dan lain-lain. Nah, kalau pekerja itu dapat job security nggak sih? Konsep job security itu nah, kita harus lihat, jangan lihat upah aja ya. Job security itu kita juga harus bicaranya setelah tidak bekerja kita dapat apa gitu. Dan hidupnya akan sejahtera atau tidak. Ini konflik yang tidak pernah jelas. Makanya saya selalu katakan pemerintah kalau ingin menghasilkan suatu kebijakan di bidang ketenaga kerjaan yang netral, yang bagus, dia harus dua hal. Meminimalisasi benturan kepentingan yang ada antara pengusaha dan pekerja. Yang kedua, mereka sebagai pejabat negara tidak punya konflik kepentingan. Maksudnya apa? Mereka tidak boleh, misalnya mereka sebagai pejabat tanda kutip menteri, misalnya kementerian, mereka juga pengusaha gitu loh. Dua peran dalam satu waktu, itu nggak boleh. Pasti dalam hatinya dia dilema antara mau netral atau dapat untung gitu. Ada pejabat apa namanya mantan menteri ekonomi mengatakan peng-peng, pengusaha menjabat penguasa gitu loh. Itu bahaya itu. Jadi pemerintah itu kalau ingin menghasilkan suatu kebijakan yang bagus, dia tidak boleh ada konflik kepentingan. Yang kedua, dia harus bisa meminimalisasi benturan kepentingan yang ada di antara para pihak yang konflik. Berikutnya, nah kalau ini dari Profesor Sudiman Kartohadiprodjo, guru besar di FHUI tahun 1960-an 70-an, dia related sebenarnya tentang outsourcing ini dan kapitalisme, dia mengatakan. Dia tidak mengatakan outsourcing tapi masalah pekerja, dia mengatakan. Dia intinya pada intinya dia mengatakan seperti ini. Di dunia ini makin ke belakang yang dihargai itu modal. Siapa memegang modal, dia adalah raja. Selayaknya seorang raja, dia akan diperlakukan penuh dengan privilege gitu loh. Di sisi lain, sebagai efektivitasnya dia harus melihat kepada masyarakat masyarakat atau pekerja itu lama-lama akan tereduksi haknya. Ini tahun 70-an ternyata masih related loh sampai sekarang. Ini akibat dari kapitalisme. Apakah kita seperti itu dalam konteks ekonomi liberal? Saya kembalikan kepada para hadirin yang saya lihat mungkin menurut saya sudah lebih paham konsep ini secara apa namanya pendidikan, pasti lebih mengerti apa yang terjadi ternyata memang seperti ini. Next slide. Nah, ini saya akan menyingkatnya dalam bentuk seperti ini. Banyak kasus-kasus ya yang membentuk dilema rasionalitas. Ada kasus di perusahaan apa namanya jasa jalan tol, ternyata dulu itu penjaga gerbang tolnya outsource, parking outsource. Terus kemudian ada orang yang kebetulan kenalan saya kerja di bank gitu ya. Terus kemudian divisinya divisi utama tentang berhubungan langsung dengan pembiayaan dan keuangan outsource gitu. Dan kemudian apa yang terjadi? Itu yang jadi trouble. Kenapa? Karena kalau mereka di outsource, mereka sudah tanda kutip bukan pekerja pendamping lagi atau penunjang, tapi mereka sudah mengerjakan pekerjaan utama. Itu sudah melanggar gitu. Ada lagi misalnya di rumah sakit salah satu BUMN besar gitu ya, di bidang perminyakan itu juga sama. Outsource juga. Jadi konteksnya itu baik di BUMN, perusahaan swasta maupun perusahaan private tuh banyak yang melanggar kebijakan tentang outsourcing. Mulai dari zaman 13 tahun 2003 sampai sekarang. Gitu.
Balik lagi, kenapa itu semua bisa terjadi? Pertentangan, kembali lagi ke apa yang saya jelaskan. Pertentangan nama homo economicus dan ethicus. Pemerintah berperan serta di sini untuk menciptakan namanya kebenaran intersubjektif. Kalau Anda pemerintah meyakini bahwa secara intersubjektif atau secara dialogis bahwa outsourcing itu bisa ada, tolong jelaskan secara terbuka dan gunakan partisipasi publik bahwa memang outsourcing itu harus ada. Tapi kan kenyataannya banyak peraturan kita yang tanda kutip tiba-tiba muncul tapi kita tidak jelas gitu loh. Tanda kutipnya partisipasi publiknya tidak ada atau memang tidak ada atau ada tapi sedikit gitu. Jadi pemerintah itu tanda kutip perlu memperhatikan kebenaran intersubjektif, dialogis lah. Jangan maunya misalnya mengikuti kata pengusaha atau mengikuti kata pekerja, netral tapi juga bebas dari konflik kepentingan. Nah berikutnya next. Nah ini solusi yang saya tawarkan ya. Solusi yang saya tawarkan ini sebenarnya saya berkaca dari Albert Einstein, dia mengatakan dalam bahasa Indonesia adalah alangkah begitu bodoh Anda jika mengerjakan sesuatu hal yang sama terus-menerus, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Tanda kutip, misalnya dalam contoh Anda, misalnya dari via UI ke apa namanya stasiun UI gitu, dikatakan 30 menit jalan kaki misal ya. Tapi Anda berharap dengan jalan kaki bisa 5 menit. Itu kalau kata Einstein itu bodoh. Gitu. Makanya apa yang harus dirubah caranya? Jangan jalan kaki, naik kelas sepeda motor atau naik mobil. Gitu. Nah, solusi out of the box itu yang saya lihat dalam outsourcing itu saya memperhatikan 6 hal ini ya. Pertama, peningkatan daya beli supaya pekerja bisa hidupnya lebih makmur, bisa beli macam-macam. Pemerintah mendapatkan pajak terus-menerus lebih besar gitu. Biaya upah pekerja bisa lebih diterima secara logika. Status pekerja lebih bisa menciptakan job security. Skala bisnis perusahaan kalau besar dia boleh mempekerjakan outsourcing berapa banyak, kecil berapa banyak. Yang terakhir adalah efisiensi yang berkeadilan. Semuanya memperhitungkan tentang hubungan industrial Pancasila yang tadi saya sudah jelaskan. Gitu. Nah, next slide. Ini bagian paling terakhir dari penjelasan saya. Apa sih dalam bahasa konkretnya Pak Zamzam? Lebih real gitu. Jangan ngambang-ngambang, jangan ngawang-ngawang gitu. Secaranya sederhana. Kita harus melihat kepada perusahaan jasa outsourcing. Perusahaan jasa outsourcing itu biasanya kalau perusahaan baru ya, gitu. Dia tidak akan bisa mendapatkan kredit yang besar dari bank. Padahal untuk bisa mengembangkan usahanya dia harus dapat kredit besar ya bank dengan bunga rendah. Makanya saya tawarkan, tolong dong bunganya direndahin supaya dia dapat pinjaman lebih banyak, supaya dia bisa menyerap tenaga kerja perusahaan jasa outsourcingnya, gitu loh. Apakah nanti mungkin ada yang mengatakan apakah ini nanti tidak berpengaruh terhadap net interest margin atau keuntungan perbankan? Tidak signifikan, gitu. Kalau melihat profit dari perbankan di tahun 2022 lalu. Lalu impact berikutnya apa Pak? Gitu. Impact berikutnya setelah perusahaan membesar, terus kemudian dia bisa mengadakan training macam-macam, pekerja outsourcingnya jadi lebih terlatih, harganya, Kak. Balik lagi, kalau katakan, mengutip film dari The Dark Knight, Joker mengatakan, sesuatu hal yang sifatnya itu umum, harganya murah. Gitu loh. Joker mengatakan itu, almarhum Heath Ledger bilang begitu di film itu. Saya mengatakan seperti ini, kalau saya umpamakan seperti ini, kalau dia di perusahaan jasa outsourcing yang sedang mendapatkan kredit besar, terus kemudian bisa training, karyawan outsourcingnya itu, pekerja outsourcingnya dia sebelum ditempatkan di perusahaan lain, di mana dia nanti akan bekerja, lebih skillnya lebih tinggi. Harganya dari segi gaji nanti akan lebih tinggi. Balik lagi ke perhitungan 1,8 tadi, tentu perusahaan outsourcing dapat impact lebih tinggi. Nah, lalu perusahaan pengguna jasa outsourcingnya dapat apa? Mereka dengan karyawan outsourcing yang seperti itu, mereka tanda kutip bisa lebih efisien lagi. Efisiennya apa? Mungkin dulu dari 3 orang di dalam satu departemen, jadi tinggal 2 orang, satu lagi di mana? Dipekerjakan di departemen lain, bukan di PHK. Impact dari semua itu apa? Kemudian pemerintah. Apa sih yang dibangun pemerintah? Pemerintah tuh pada dasarnya inginnya adalah pajaknya banyak. Nah, kalau pajaknya banyak, setelah perusahaan pekerja outsourcing itu gajinya naik, otomatis PPh-nya naik. Setelah PPh-nya naik, karena dipotongnya pajaknya lebih besar kan. Kemudian berikutnya apa? Rata-rata kaum outsourcing ini adalah menengah bawah. Biasanya 99% kaum menengah bawah
dia belanja konsumsi, makanya PPN. Jadi PPN-nya nggak perlu naik sampai sekarang 11%, cukup 10%, tapi volumenya naik gitu. Nah, ada lagi yang sebelumnya solusi alternatif berikutnya ini dari tesis saya yang sebenarnya karena PP yang sekarang pemerintah lagi bingung nih PP-nya pekerjaan jenis apa saja sih yang bisa di outsource. Saya waktu di tesis saya itu saya buat tahun 2016 ya, sekitar 7 tahunan lalu ya mungkin ya sekitar itu. Saya mengatakan gini, kalau Anda fokusnya investasi, wahai pemerintah, Anda ingin outsourcing, Anda coba lihat lagi, ada daftar negatif investasi zaman dulu. Sekarang daftar boleh berinvestasi, dibukanya di mana. Lihat aja seperti itu. Berapa banyak investor yang masuk, misalnya investor yang mau masuk ke pertambangan, misalnya volume investasinya misalnya $1 triliun misalnya. Pekerja outsourcingnya pun bisa dibuka di sana. Istilahnya buka tutup. Nanti kalau misalnya itu tutup lagi, pindah ke tempat lain. Jadi ada dua solusi alternatif yang saya tawarkan. Yang satu yang saya tulis di sini, satu lagi dari tesis saya. Kalau nanti ada mahasiswa yang mau atau Bapak, kalau Pak Kusnar udah dapet ya, tapi kalau ada yang mau tesis saya nanti saya akan berikan, nanti coba dikombin dua hal ini, itu sebenarnya sudah mencakup bagaimana job security, pekerja pekerjaannya bisa mendapatkan penghasilan baik, terus kemudian job security-nya sedikit banyak bisa terjamin, jasa outsourcing-nya hidupnya juga akan kontinuitas, pengguna jasa outsourcing-nya juga happy, pemerintah, terutama pemerintah ya, nggak perlu nerbitin lagi surat utang. Kenapa? Pajaknya akan tinggi tanpa menaikkan tarif pajaknya, tapi volumenya dinaikkan. Kalau volume udah naik, berarti rasio pajaknya naik, gitu loh. Nah, ini kalau untuk konsep ini nanti bisa didiskus dengan bagian fiskal ya, gitu, kira-kira seperti itu. Nah, untuk berikutnya, next slide. Ya, ini buku-buku aja. Next. Coba berikutnya. Nah, ini nanti kalau ada yang mau bukunya saya bagi juga gitu. Nah, berikutnya. Nah, ini penutupnya. Izinkan saya menutup masalah outsourcing itu harus ada atau tidak ada. Dari penjelasan saya, memang pasti ada keraguan. Tapi setidaknya itu bisa dijelaskan. Daripada optimisme yang mengkhawatirkan. Memaksakan sesuatu outsourcing itu harus ada, tapi tanpa partisipasi publik menjelaskan kepada mereka bahwa itu harus ada. Itu yang coba saya tangkap dari presentasi yang singkat ini. Kira-kira